sudah. Ini seperti apa sih Pak pendapatnya? Apakah ini sudah tepat Pak untuk mereka mau permintaan 9 tahun? Dan memang jika mana kemarin kan Pak Presiden kata Mas Budiman kan mengiyakan. Kalau memang benar mengiyakan, ini nanti dampaknya seperti apa? Oh iya. Ya, ini kita penting untuk memahami gerakan kepala desa itu secara jernih. Betul-betul secara jernih. Saya mengikuti proses itu sangat panjang, Mas. Dari hari ke hari saya menerima curhat, diskusi panjang, dan menyiapkan aksi 17 Januari itu kita sudah diskusi di 6 tempat ya, di Magelang, di Sukoharjo, Salatiga, Klaten, Pati, Karanganyar lah para kepala desa itu. Mereka orang waras, orang sadar kok gitu. Jadi artinya ini 9 tahun ini kan satu tembakan gitu ya, satu tembakan saja, satu poin, tetapi sebenarnya ada garis besarnya. Mereka memperjuangkan kata kunci yaitu kedaulatan desa untuk kesejahteraan rakyat. Jadi artinya kita harus memahami mengapa mereka bergerak. Itu karena sudah lama mereka itu hanya jadi alat. Bahkan ada penindasan terhadap kepala desa dan terutama kewenangan ya. Kewenangan mereka sangat lemah gitu ya. Meskipun demikian mereka itu menjadi ya pemimpin dan juga menjadi semacam petugas yang budiman, yang baik. Misalnya pada zaman pandemi Presiden bilang bahwa keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, mereka menjalankan dengan baik kok. Yang ngurus rakyat gitu ya, ya ngurus banyak hal lah, entah itu stunting atau agenda-agenda pembangunan, BLT dan sebagainya. Tapi kewenangannya kan dipotong gitu. Para kepala desa mengeluh, misalnya kami ini bukan kepala desa, tetapi hanya sebagai kepala kantor. Lalu yang lain mengatakan kami ini hanya mandor proyek gitu. Jadi artinya marwah kepala desa itu tidak didudukkan dengan baik. Dan saya dalam posisi ini, saya mendukung membela mereka, memang tidak semata-mata angka 9 tahun. Ini harus dipahami secara jernih gitu. Dan mengapa saya mendukung mereka? Pertama karena kepala desa itu ya dipilih oleh rakyat, satu. Kemudian yang kedua ya mereka itu bertugas mengurus rakyat. Nah ini tidak imbang, wacana ini tidak imbang. Ini ada aksi 9 tahun, lalu kemudian ini ditanggapi dengan pergunjingan yang luar biasa, antinya luar biasa, tapi tidak ada ruang dialektikal, ruang pemahaman yang memadai. Mereka itu juga sadar dan waras loh. Ketika ini kumpul-kumpul, yang diomongkan hanya 9 tahun, saya juga ngomong, jangan dong, Anda boleh memperjuangkan 9 tahun, tapi jangan itu, nanti musuhnya banyak. Lalu kita buat beberapa poin dengan judul besar, mengembalikan kedaulatan desa untuk kesejahteraan rakyat. Ada poin misalnya kita memperjuangkan untuk pencabutan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang memangkas atau menyatakan dana desa itu tidak berlaku di Undang-Undang Desa, tapi dipindahkan di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Nah, dana desa dengan dasar Undang-Undang Nomor 2 ini, itu 68% itu prioritasnya diatur oleh pusat. Jadi desa itu tinggal sisanya sisa, dan banyak sekali agenda yang sudah dirumuskan secara bersama-sama, diputuskan secara bersama-sama dalam musyawarah desa, tetapi karena intervensi dari atas berubah semuanya. Lalu masyarakat protesnya kepada kepala desa, tidak percaya kepada kepala desa. Kepala desa kesulitan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Ya misalnya ini kan 40% untuk BLT, dan itu ketentuan itu kan mengikat. Sementara desa itu sangat bervariasi. Ada yang sebenarnya butuhnya 6%. Ada yang lebih, kalau yang lebih sih enggak soal ya. Tetapi kalau kurang dari 40, akhirnya kepala desa beserta berbagai elemen itu sangat sulit. Bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak punya hak untuk menerima BLT akhirnya dapat. Perangkat desa juga dapat, anggota BPD juga dapat, gara-gara mengejar 40% ngeten. Nah, sementara masyarakat itu mengendaki, kepentingan masyarakat setempat itu sebenarnya yang paling utama, Mas. Misalnya ada, jalan rusak,
Oke, kita perbaiki. Oh, jalan usaha tani butuh perhatian. Lalu irigasi, air bersih gitu ya. Ini rencana-rencana ini banyak yang berantakan karena memang diintervensi dari atas. Dan itu tidak hanya pada masa pandemi, sebelumnya juga demikian gitu. Jadi kita mendudukkan itu dengan baik. Oke deh, demokrasi memang harus dikatakan ya. Banyak orang mengatakan bahwa 9 tahun itu membuat ancaman toh bagi demokrasi. Tapi kita harus dudukkan secara lebih baik bagaimana kita memahamkan, mendudukkan demokrasi. Demokrasi kita ini sudah lemah, bukan karena golongan elit itu. Kalau golongan elit itu kan sebenarnya berkepentingan dengan orang banyak, meskipun dengan cara populis. Tetapi demokrasi kita itu justru dilemahkan oleh teknokrasi. Teknokrasi itu ya soal perencanaan pembangunan, soal target-target pembangunan itu namanya teknokrasi. Jadi yang mau saya katakan begini, selama sekian tahun itu ada kontradiksi pelaksanaan undang-undang desa yang sebenarnya rekognisi, subsidiaritas, redistribusi, demokrasi itu menjadi satu paket. Jadi spiritnya desa itu harus dibela, dihormati dengan rekognisi sekaligus dilawan dengan demokrasi. Jadi kita tidak boleh hanya melawan tapi tidak menghormati, mengakui. Jadi itu satu paket. Termasuk kepala desa juga harus dihormati, diakui apapun aspirasinya, kemudian juga nanti diajak berdialektika begitu. Jadi kalau ini mereka melakukan tendangan itu menjadi bagian dari negosiasi mereka dengan pemerintah. Dan tadi satu poin lagi yang mau saya katakan, dengan kontradiksi tadi, itu kepala desa itu berjalan di koridor yang sangat sempit dan di tengah koridor itu banyak ranjaunya. Ranjaunya itu luar biasa, sehingga ini hanya kepala desa yang nekat yang bisa melewati koridor sempit itu. Kalaupun itu jalan ya nggak sesuai dengan harapan. Jadi kepentingan masyarakat setempat itu tidak bisa dieksekusi secara maksimal. Jadi maksud saya gitu Mas, jadi ini penting dan kami ini menyerukan jangan digeser ke itu. Kalau di TV-TV kan orang bergunjing langsung menghakimi. Ini kepala desa ini serakah, rakus, primitif dan sebagainya. Janganlah, jangan ngomong langsung begitu. Kita dudukkan perkaranya apa dan kita harus tarik ke persoalan yang lebih besar, bukan sekedar angka 9 tahun. Saya pun juga mengingatkan, mau 1 tahun, mau 5 tahun, itu kan disukai dengan tadi ya, disukai orang-orang yang memperjuangkan demokrasi. Atau 9 tahun, atau 18, atau 27. Seberapapun masa jabatan kepala desa, tapi kalau kepala desa itu hanya dibikin atau ditempatkan menjadi kepala kantor, atau menjadi mandor proyek, itu nggak ada maknanya. Sama sekali nggak ada maknanya. Nah, angka 9 tahun ini saya maknai, itu sebagai bentuk negosiasi kepala desa kepada pemerintah. Dan nanti akan ada proses berdialektika lebih lanjut, di DPR, di ruang publik, dan sebagainya. Tapi saya mengajak semua pihak penting untuk melihat secara jernih, dan yang jauh lebih penting adalah itu tadi, 4 poin dasar itu ya, rekognisi, subsidiaritas, redistribusi, dan demokrasi itu menjadi satu paket. Tidak hanya ngomong demokrasi, tapi mengabaikan rekognisi. Tidak hanya ngomong rekognisi, tapi mengabaikan demokrasi. Begitu Mas. Pak, ini terkait dengan perpanjangan 9 tahun itu. Jadi kalau dikaitkan dengan optimalisasi pembangunan di desa, apakah 9 tahun ini akan semakin memberikan ruang yang lebih luas bagi kepala desa, atau sebetulnya itu tidak berpengaruh sebenarnya untuk? Ada banyak kemungkinan Mas, tidak mesti, karena angka periode ini tidak berdiri sendiri. Tadi kan saya sudah mengatakan, sekalipun itu 9 tahun, tapi kalau kewenangan kepala desa itu dikebiri, itu juga nggak akan maksimal. Itu satu poin saya di situ. Nah memang ini kalau 9 tahun disertai dengan kewenangan, maka dia akan jauh lebih menarik. Tapi poin saya begini, ini soal kekuasaan. Artinya demokrasi itu tidak berjalan di ruang yang hampa kekuasaan. Demokrasi itu adalah soal
cara untuk mengelola kekuasaan. Jadi kekuasaan itu jangan hanya dibatasi, jangan hanya dicegah karena orang takut kekuasaan, karena orang memandang kekuasaan itu kotor. Saya mengajak semua pihak itu untuk memahami kekuasaan itu secara jernih. Kita tidak mungkin adil makmur tanpa kekuasaan. Itu nggak mungkin gitu. Kita bernegara itu bagaimana mengelola kekuasaan. Kita punya pemerintah, punya parlemen itu kan mengelola kekuasaan. Tapi maknanya bukan hanya sekedar pembatasan. Ini disalurkan, pertama disalurkan, kedua digunakan. Digunakan itu artinya ya digunakan untuk kepentingan orang banyak melalui kewenangan. Jadi intinya ada hak, ada kewenangan, ada kewajiban, dan ada tanggung jawab. Selama ini kepala desa itu hanya kewajiban dan tanggung jawabnya yang digeber terus, haknya dan kewenangannya dikurangi. Makanya dia menjadi pekerja. Kalau hanya dengan cara itu, seberapapun masa jabatan itu sama sekali nggak bermakna. Lalu baru dibatasi ya. Jadi cara memandang kekuasaan harus begitu. Kita tidak boleh anti kekuasaan. Kita tidak boleh membenci kekuasaan. Kekuasaan itu melekat pada setiap manusia kok. Politik itu melekat pada setiap manusia. Itu hal yang biasa. Jadi kita memanusiakan kekuasaan. Jangan lalu memandang kekuasaan itu sebagai setan. Ini masalah kita di situ. Jadi demokrasi itu kita hadirkan itu supaya kekuasaan disalurkan, kepentingan disalurkan. Lalu yang kedua itu bagaimana digunakan. Nah, proses penggunaan ini ada dialektika juga di desa, dan desa itu sudah menjalankan itu. Jadi jangan sampai memandang kepala desa itu seperti zaman Orde Baru sebagai penguasa tunggal. Situasinya sudah sangat berbeda. Ya, sekarang ada mekanisme akuntabilitas, ada musyawarah, ada partisipasi. Ya, jadi kalau misalnya kepala desanya tidak beres, berarti memang musyawarah desanya nggak jalan, badan permusyawaratan desanya nggak jalan, kontrol masyarakat tidak jalan, begitu ya. Ada juga musyawarah, ada partisipasi, ada BPD, kemudian juga ada pengawasan dari atas. Nah, ini nggak jalan secara baik, pengawasannya hanya dari sisi administratif. Nah, undang-undang itu memberikan ruang itu, ayo BPD gitu ya, untuk bekerja gitu. Tapi BPD dalam peraturan pelaksanaan dan dalam implementasi tidak didudukkan dengan baik. Jadi mereka merasa menjadi anak tiri gitu. Jadi mereka biasa kok, musyawarah itu jalan loh. Ya memang ada kepala desa yang bandit, ada juga gitu. Kepala desa yang kayak malaikat ada juga. Tapi umumnya kita pandang ya kepala desa ini manusia gitu loh. Jangan dipandang jangan diharapkan sebagai malaikat dan jangan dipandang sebagai setan. Ya manusia. Jadi kekuasaannya disalurkan, tapi juga dibatasi. 9 tahun itu pembatasan, 5 tahun itu pembatasan. Tetapi yang paling penting bahwa kepala desa duduk di situ karena memperoleh persetujuan dari rakyat, dipilih oleh rakyat. Itu poinnya di sana, dan itu demokrasi. Demokrasinya sudah jalan kok. Jadi kan ini undang-undang ini kan membangun tradisi berdesa, Mas. Undang-undang desa ya. Kepentingan masyarakat setempat, prakarsa lokal, kepemimpinan kepala desa, musyawarah desa, lalu kewenangan desa. Ini menjadi satu paket. Nah, ini semuanya udah nggak jalan dengan baik. Jadi artinya melihat 9 tahun, 5 tahun atau berapapun, jangan hanya dari sisi sudut demokrasi. Dan demokrasi ukurannya bukan hanya soal kebebasan, pembatasan kekuasaan, tapi ruang-ruang dialektika di dalam musyawarah desa itu jauh lebih penting, karena di sana akan menghadirkan kepentingan masyarakat setempat. Kalau kepentingan masyarakat setempat ini dihadirkan, lalu diintervensi dengan permintaan dari supradesa, itu sudah mengancam demokrasi juga. Nah, oleh karena itu, tadi saya katakan demokrasi kita itu hancur. Yang menghancurkan bukan soal masa jabatan kepala desa yang lama, bukan, tapi juga campur tangan dari atas itu. Nah, itu poinnya, saya kira di situ penting untuk melihat ini secara utuh. Dan saya mengajak ini menjadi bagian dari kita berdialektika untuk pencerahan, bukan bergunjing. Kalau yang sudah-sudah itu kan bergunjing itu, lalu mengadili kepala desa itu rakus, serakah, primitif, gitu kan, nanti akan memperkaya diri, enggak seberapa.
kayaknya nggak seberapa kalau kepala desa itu punya motor baru itu sudah jadi bahan ini olok-olok masyarakat, apalagi punya mobil, sangat dekat mereka. Tingkah laku apapun yang dilakukan oleh kepala desa itu diketahui oleh masyarakat dan jadi bahan pembicaraan. Kalau orang Jawa ya rerasanan, dan rerasanan itu sampai kepada kepala desa juga. Kepala desa itu orang biasa, sebelumnya ada yang jadi apa ya, pekerja swasta, ada yang buruh, ada yang tani gitu kan. Jadi kepala desa, lalu punya otoritas, punya kekuasaan. Nanti setelah nggak jadi kepala desa, ya jadi orang biasa aja. Jadi Pak Mendagri masih sedang serius mengkaji, Pak. Plus minusnya ya. 9 tahun. Mungkin kalau dari Pak, plusnya apa? Kalau Ya, 9 tahun itu. 9 tahun itu begini ya, itu ada historinya, ada histori ya. Jadi di zaman kolonial, kepala desa itu pernah dipilih, tapi pernah ditunjuk sampai bertahun-tahun sehingga terkesan seumur hidup. Di zaman kolonial, kepala desa itu jadi mandor kebun, mengamankan kebun, menyediakan lahan, memobilisasi penduduk untuk kerja paksa dan sebagainya lah. Jadi kepala desa itu jadi antreknya, kaki tangannya kolonial. Oh, itu lama sekali itu, lama sekali. Nah, setelah tahun 45 ada euforia, ada kegembiraan luar biasa. Lalu ada pemilihan, terutama di tanah Jawa ini ya, yang saya lihat sejarah termasuk oral history atau literatur yang saya baca. Pemilihan, begitu pemilihan, itu lama sekali nggak ada pemilihan lagi. Ada kepala desa yang menjabat sampai 20 tahun, kurang dari itu. Tapi rata-rata lama, ada yang lebih dari 20 tahun, nggak ada pemilihan lagi. Ada yang umurnya 60 tahun diberhentikan, aturannya belum clear pada waktu itu. Tapi justru pada masa 45 sampai 65 di era Soekarno, ini masa di mana kontrol campur tangan negara itu longgar. Bahkan negara nggak ngasih uang juga. Malah sebaliknya, desa itu memberikan tanah pada negara. Tanah untuk SD, untuk SMP, untuk puskesmas, untuk koramil, untuk polsek, untuk kantor pegadaian, untuk pasar. Itu tanah desa di Jawa itu. Jadi sumbangannya luar biasa. SD-SD kita ini di Jawa ini rata-rata dibangun oleh desa. Jadi kepala desa pada masa itu powerful, punya legitimasi. Legitimasi itu artinya diterima oleh rakyat, dan bahasa Jawanya yang ketiga merantasi atau punya legacy ya. Legasinya macam-macam, beda-beda. Ada yang mendirikan SD, ada yang menghidupkan UMKM gitu. Jadi variasinya sangat banyak, dan oleh karena itu era selama 20 tahun ini ya, selama 20 tahun ini saya sebut melahirkan kepala desa legendaris. Legendaris ya. Tetapi musuh besar kepala desa pada zaman itu adalah PKI. Jadi PKI itu kekuatan yang memusuhi kepala desa. PKI menganggap kepala desa itu menjadi salah satu setan desa. Kan ada 7 setan desa toh. Nah, salah satunya adalah kepala desa itu. Nah, di masa Orde Baru sudah beda lagi, masa jabatannya 8 tahun. Tapi jadi penguasa tunggal. Yang bikin siapa? Ya Orde Baru gitu. Orde Baru bikin. Jadi itu, jadi kaki tangan. Lalu hubungan kepala desa dengan masyarakat berjarak. Ini orientasinya lebih banyak ke atas. Kalau zaman Soekarno, kepala desanya menyatu dengan masyarakat. Itu. Nggak ada duit pada waktu itu, nggak ada dana desa, nggak ada. Tapi jalan, desa punya tanah-tanah yang mereka miliki itu. Nah, di zaman Orde Baru banyak tanah yang hilang, yang dijual, dialih fungsi. Banyak sekali itu. Tanah-tanah itu udah banyak berkurang. Nah, zaman era reformasi awal-awal, kepala desa itu jadi fasilitator proyek PNPM Mandiri Perdesaan itu loh. Jadi, enggak, kalau di awal 5 tahun, 99 itu sampai 2004 5 tahun. Lalu di bawah dipraktekkan di daerah itu ada yang dibikin 10 tahun sekaligus, tapi hanya 1 kali. Tapi undang-undang mengatakan 5 tahun. Lalu tahun 2004 itu ada Undang-Undang 32 tahun 2004 dibikin 6 tahun kali 2.
Nah, undang-undang desa ditambah 6 kali 3 itu sudah kesepakatan gitu. Jadi diatur secara berbeda, baik ini masa jabatannya bukan 5 tahun tapi 6 tahun dan periodenya tidak hanya 2 tapi 3. Nah, ada gagasan itu tadi kita membuat kepala desa yang powerful, yang punya legitimasi dan punya legacy untuk mengatur mengurus orang banyak. Nah, sekarang mereka menuntut. Mengapa? Karena cita-cita undang-undang desa itu nggak jalan. Gitu loh. Undang-undang desa itu ingin membuat ini sebagai pemimpin rakyat yang sejati, yang bisa memakmurkan rakyat gitu. Tapi enggak. Masih sangat jauh. Karena ada benturan itu antara kehendak masyarakat setempat sama aturan dari atas. Benturan-benturan terus. Secara berbeda. Dan kepala desa mengambil posisi yang sulit. Kalau dia membela masyarakat, pasti melanggar hukum. Kalau dia mengikuti aturan hukum, dia legitimasinya jeblok. Kalau jeblok, maka dipandang, oh lurah kepala desa itu menipu, gitu ya. Begitu. Jadi serba susah gitu, kayak posisi kayak gitu. Mereka exit itu ya mereka bersuara, ya salah satunya dengan cara bergerak itu. Mereka waras, janganlah gitu. Kita kan rumuskan ada beberapa poin dan itu tidak hanya sekali, Mas. Jadi ini kita masih proses pengendapan, kita dengarkan dulu pendapat-pendapat itu dan pendapat yang berbeda ini kita hargai untuk kontrol. Itu kita maknai sebagai kontrol, tapi jangan sampai ini lalu menjadi pergunjingan menghakimi kepala desa sebagai orang-orang yang jahat, yang serakah dan sebagainya tanpa memahami persoalan secara jernih. Itu. Jadi baik apa yang disampaikan oleh Mendagri kita kaji secara seksama, secara utuh, makna 9 tahun di balik itu gitu ya. Jadi nanti untuk pertimbangan ya. Jadi kalau misalnya itu goal ya tetap baik. Kalau tidak goal tetap 6 tahun juga tidak jelek gitu loh. Jadi tidak jadi soal begitu. Tapi yang paling penting itu kita pulihkan sebenarnya. Tadi ya, hak, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab itu sebenarnya yang paling penting. Kewenangan kepala desa itu yang paling penting. Jadi jangan semuanya diatur, semuanya diintervensi. Gitu, Mas. Artinya 9 tahun itu bisa membuat powerful, Pak. Powerful kepala desa itu. Ya, powerful itu kan bukan soal masa. Ya. Bukan soal masa gitu. Ya, jadi maksud saya, kita memahami jangan semata-mata angkanya itu. Jadi kalau ini dimunculkan oleh kepala desa, itu sebagai tendangan kok. Supaya ada, ini negosiasi Mas, negosiasi. Ya nanti kalau goal ya alhamdulillah gitu kan, itu hal yang biasa. Tapi kan ada proses politik di sana gitu kan. Ada proses politik dan apa namanya, kalau tetap 6 kali 3, yang seperti yang sudah ada, itu juga mereka itu waras kok, sadar kok gitu ya. Tidak apa, tapi ya apa namanya, mereka tetap akan berjuang ya, untuk 9 tahun itu berjuang dan saya mendampingi membela mereka. Ini poin pentingnya mereka itu meminta untuk mengembalikan ruang geraknya di nilai. Betul. Bukan karena hanya 9 atau bukan semata-mata itu. Ya itu ada, itu biasa lah, orang ingin 9 tahun itu yang biasa, nggak apa-apa gitu. Itu jadi makanya kan harus kita pandang secara jernih. Kalau orang yang ngomong di media itu kan hanya ngomong angka aja kan, ya, gitu. Tidak ngomong tentang konteks. Mereka kan nggak mendengarkan nggak menyaksikan fakta, tidak mendengarkan aspirasi, tidak memahami istilah saya itu suasana kebatinan. Nah kajian itu boleh sangat baik gitu ya. Tapi dalam rangka untuk itu tadi, gitu. Jadi Pak Bohemian Iskandar kemarin berpendapat, kenapa? 9 tahun itu kan ideal untuk dia karena kalau cuma 6 tahun, biasanya tahun pertama itu masih ada sisa-sisa kampanye kemarin, dan lain itu belum terselesaikan, sehingga waktunya tidak cukup untuk pembangunan selama 6 tahun. Bagaimana? Ya boleh-boleh aja lah orang melakukan kalkulasi seperti itu yang biasa. Kalau misalnya ada
lalu ada pemilihan, beda posisi itu, konflik itu hal yang biasa lah. Tapi kan orang desa itu sudah bisa untuk menangani itu. Dan kalaupun itu mau jadi alasan PKB, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi poin yang mau saya katakan bahwa desa itu punya cara kok, ya, punya cara. Misalnya kalau Pilkades itu ada tulisan pakai bahasa Jawa ya, sing menang ojo umuk, sing kalah ojo ngamuk. Itu, dan itu disepakati. Ayo, sebelum kita kumpul para jago-jago itu, ayo kita sepakati ya, sepakat. Gitu. Nanti ngomong sama teman-temannya. Jadi perang dingin ada, Beda itu biasalah, ya biasa. Wong di nasional juga begitu kok. Tapi lama-lama ini ya, nggak apa-apa kalau PKB punya alasan itu biasa. Kalau partai melakukan politisasi, mencari panggung itu yang biasa. Tapi kita penting untuk mendudukkan itu secara jernih, gitu ya, secara jernih. Terus kemudian yang paling penting itu ya kepentingan desa itu. Kepentingan desa itu ya memang yang harus dibicarakan. Jadi meskipun saya mendukung gerakan kepala desa, bukan berarti saya punya pendapat yang sama dengan Gus Muhaimin, ya. Tapi saya tetap menghargai pendapat beliau, nggak apa-apa itu diomongkan seperti itu. Ya memang kan misalnya begini, kepala desa ngomong ini untuk mengurangi frekuensi pemilihan. Ya kalau ini misalnya ya sama-sama 18 tahun. Kalau 6 kan berarti 3 kali pemilihan, ya. Kalau 9 kan 2 kali, ya. Jadi artinya ongkos itu bukan hanya uang ya. Ya macam-macam lah yang namanya ongkos itu istilahnya bisa berkurang. Gitu. Jadi begini, ada orang yang mengatakan ya kalau terlalu lama kan nanti akan jadi monarki gitu ya. Akan jadi ya artinya kan pendapat itu mengabaikan kekuatan rakyat juga. Jadi rakyat kan nggak bodoh. Ya artinya beginilah. Jadi kalau kepala desa itu baik, kan ya mereka yang menilai baik dan tidak itu. Kalau misalnya ada bilang gini, loh dia kan bisa mengawetkan kekuasaannya dengan cara politik uang. Kalau politik uang dimainkan untuk membeli suara, yang dibeli manut-manut saja itu kan artinya ya berarti kita kan gagal untuk membangun demokrasi itu. Jadi ya kita juga punya harapan pada rakyat. Kalau misalnya ada politik uang yang dimainkan oleh incumbent ya harus dilawan dong. Misalnya kan gitu. Kalau ada kepala desa yang melenceng ya harus dihukum dong. Dihukum secara politik, kalau rakyat kan menghukumnya secara politik. Misalnya ya periode berikutnya nggak usah dipilih kan gitu. Lalu kita dorong anak-anak muda, rebutlah kekuasaan. Gitu. Jadi jangan hanya meminta belas kasihan gitu ya, atau melakukan kritik tapi sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Kita sudah lama kok Mas mendorong sejak lahirnya Undang-Undang Desa itu. Ayo generasi muda, kalau Anda punya kritik terhadap kepala desa yang sudah karaten gitu ya, yang sudah lama menjabat gitu ya, rebut dong. Anda harus punya gagasan baru yang itu bisa dicintai oleh rakyat. Rebutlah, galang kekuatan itu, dan itu sudah muncul. Saya nggak usah sebutkan kepala desa yang baru, yang progresif itu. Kita mendorong yang progresif, yang konservatif kita lawan. Jangan kasih kesempatan lagi untuk menjabat, sekalipun itu hanya 6 tahun misalnya gitu ya. Nah kalau nggak ada pergerakan di ruang masyarakat, itu sama saja membiarkan kita ini dipimpin oleh orang-orang konservatif. Itu yang namanya demokrasi begitu. Ya, jadi demokrasi itu kan punya ruang. Jadi pembatasannya tidak hanya semata-mata dari sisi hukum, tetapi aspirasi rakyat, gerakan rakyat, yuk anak-anak muda yuk, gitu ya. Kalau Anda mau berbakti pada negeri, rebutlah kekuasaan kepala desa itu. Jangan kasih kesempatan untuk duduk lagi. Itu. Kalau Anda anti politik uang, tunjukkan bahwa Anda bisa menggalang dukungan tanpa uang.
Dan nanti kalau Anda duduk, pasti Anda akan bisa punya kesempatan jauh lebih baik gitu ya. Nah, nanti tantangan berikutnya aturan dari atas. Ini kan ada nih cerita, nggak usah saya sebut desanya ya, tapi sebuah desa di Kulon Progo. Ini kepala desa yang baru, belum lama, belum ada 1 tahun. Wah, keluhannya luar biasa. Dia dipercaya oleh rakyat, dia orang yang relatif muda, dia mengalahkan incumbent. Oh, tapi keluhannya luar biasa. Apa keluhannya? Ya campur tangan intervensi dari atas itu. Itu terhambat oleh banyak aturan. Koridornya sempit, banyak ranjunnya gitu. Ya. Salah satunya ya menuntut untuk mengurangi intervensi dari pusat. Betul ya, intervensi harus itu bagian itu Mas. Jadi kalau mereka kan nggak ngerti, orang-orang yang istilah saya bergunjing itu ya, sepotong-sepotong aja, hanya memutar angka 9 tahun itu gitu. Jadi, nah itu loh, maksud saya di balik angka ini harus dipahami dengan baik lah gitu ya. Gitu. Kalau ada orang yang memperjuangkan termasuk PKB untuk 9 tahun, ya silakan aja, nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Ya. Nggak apa-apa gitu ya. Artinya tidak semata-mata dipandang ini rakus atau... Iya betul, harus didudukkan. Mereka orang-orang sadar kok. Ketika saya ngomong, jangan hanya ngomong 9 tahun dong. Jangan ini, nanti musuh kita banyak gitu. Mau? Lalu saya mengusulkan kalimat kedaulatan desa untuk kesejahteraan rakyat. Belum mau. Ya, tapi kan ini ada 2 masalah Mas. Ketika ini ribuan orang berkumpul, ya, ini kan bisa istilahnya bisa merucut ini kalimat yang saya usulkan ini. Lalu tendangannya ya angka 9 itu. Yang kedua, ini bidikan media itu loh, kan yang diambil kan yang seksi, angka 9 itu ya. Jadi yang lain-lain akan diabaikan oleh media, gitu. Saya terima kasih pada teman-teman Antara ini ya, penting ini kan. Jadi nanti kita masih akan diskusi dengan teman-teman lain untuk memahami ini secara jernih. Jadi saya tidak, saya membela mendukung kepala desa bukan berarti saya istilahnya itu mati-matian untuk angka 9 gitu ya. Ya, kalau itu jadi ya good lah gitu ya. Kalau tetap bertahan 6 juga nggak jadi soal bagi saya. Tapi poin pentingnya ya soal otoritas tadi ya. Jadi kekuasaan itu ya disalurkan, dikelola, digunakan, lalu dibatasi. Mereka sadar itu. Dan setiap hari udah dikontrol oleh rakyatnya sendiri kok mereka. Itu Mas. Mungkin sikap pemerintah memandang aspirasi ini bagaimana Pak? Ya, ini yang menarik kan, yang menarik ya. Lalu Presiden kan mengundang Mas Budiman kan, yang dipanggil kok bukan menteri gitu kan. Ini yang menarik loh ini, menarik ya. Jadi Mas Budiman kan memberikan statement Presiden setuju. Setuju kan bukan berarti memutuskan, ya. Lalu beliau menyampaikan pidato yang terakhir, masa jabatan kepala desa masih 6 tahun. Itu untuk mengatakan supaya di bawah tidak lalu digoreng secara keliru. Karena lalu orang mengatakan, loh Presiden sudah setuju 9 tahun kan. Padahal kan belum diputuskan secara hukum. Ya, jadi ini ruang, itu hal yang biasa yang disampaikan Presiden itu. Dan karena itu ya sikap pemerintah ya begitu sama yang disampaikan oleh Mendagri. Dan kemarin saya juga sudah berkunjung ke Dirjen Bina Pemdes di Kemendagri, bicara tentang ini gitu ya. Oke, ditarik ulur, kita kasih ruang. Perlu istilah saya perlu dimong mereka itu. Tapi pada suatu saat nanti akan ada keputusan yang terbaik gitu ya. Jadi apa namanya? Kami sepakat untuk menjernihkan ini ya, pemahaman ini secara lebih baik gitu, Mas. Ya, sudah matur nuwun. Kalau nanti kami tulis Bapak sebagai di PMD. Nanti saya tulis saja ya. Oh iya. Oke. Saya tulis di WA aja nanti saya.